Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membunuh Yunshan. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat kegilaan muncul di wajahnya. Douqi di dalam tubuhnya dengan gila mengikuti nadinya dan melonjak ke tinjunya. Akhirnya, itu menghancurkan hati Yunshan dengan kejam. Itu baru saja akan mengenai targetnya ketika tangisan wanita yang tajam tiba-tiba terdengar dari tanah terbuka di bawah. Xiao Yan, jangan! Suara yang akrab itu menyebabkan tinju Xiao Yan berhenti. Tatapannya tanpa sadar bergeser ke bawah dan segera melihat wajah putih pucat Yun Yun yang dipenuhi dengan permohonan. Keadaan pikiran Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh mulai bergetar sedikit ketika dia melihat wajah putih pucat yang ditutupi dengan ekspresi memohon. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata dan tindakan wanita ini. Waktu di seluruh langit tampak terhenti pada saat ini. Banyak sekali tatapan yang menatap tajam ke arah pemuda di langit tanpa berkedip. Tindakan selanjutnya akan menentukan nasib mistik Cloud Sect. Tinju Hai Bodong dan yang lainnya terkepal erat. Mereka hampir tanpa sadar merasa ingin melompat di tempat saat mereka melihat pukulan Xiao yang dihentikan oleh teriakan tajam Yun Yun. Selama dia dengan kejam memberikan pukulan pada saat ini, mereka benar-benar akan memenangkan taruhan mereka ini di mana mereka telah memberikan semua yang mereka miliki. Beri pukulan! Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap dengan mata besar di tengah langit yang sunyi ini. Nafas mereka berangsur-angsur menjadi kasar dan wajah mereka benar-benar memerah karena kecemasan di hati mereka. Pembuluh darah di tangan mereka berdenyut, tampak sangat mengejutkan. Namun, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun pada saat ini meskipun ada kecemasan yang tidak biasa di hati mereka. Mereka hanya bisa mengaum dengan sekuat tenaga di dalam hati mereka. Sebagian besar faksi telah mempertaruhkan seluruh klan mereka dalam pertempuran besar hari ini. Niscaya mereka akan mendapatkan keuntungan besar jika menang. Namun, jika mereka kalah sial, mereka benar-benar harus menghadapi bahaya kehancuran klan mereka. Namun, yang disebut kemenangan ini semuanya ditentukan oleh satu pukulan oleh Xiao Yan ini. Mereka akan memenangkan taruhan jika pukulannya jatuh. Mereka akan kalah jika pukulan itu ditarik. Selain itu, begitu Yunshan berhasil mengatur napas setelah saat ini, perubahan besar yang mengejutkan mungkin terjadi dalam pertempuran berikutnya. Tatapan Yao Lao di langit yang tidak jauh juga terfokus pada Xiao Yan, yang matanya berkedip-kedip. Dia tidak bersuara untuk memotongnya. Yao Lao tahu bahwa pemuda ini, yang dia lihat saat tumbuh dewasa, tidak akan mengecewakannya. Langit sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai emosi melintasi satu sama lain di langit. Mereka semua menunggu akhir dari pertempuran besar hari ini. Tatapan rendah Xiao yang berhenti di wajah putih pucat Yun Yun yang menyedihkan. Kelembutan instan muncul di matanya pada saat itu. Transformasi kilatan di mata Xiao yang jelas terserap ke mata Yun Yun. Pucat di wajahnya segera menjadi lebih redup. Dia tahu bahwa dengan berbicara dan menyela Xiao Yan pada saat ini, dia sedikit kasar dan tidak masuk akal tanpa memperhatikan perasaan pihak lain. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah anggota dari Mystic Cloud Sect. Yunshan adalah gurunya yang secara pribadi merawatnya. Meskipun tindakan Yunshan beberapa tahun ini menyebabkan hubungan mereka sangat pudar, ini tidak cukup menjadi alasan bagi Yun Yun untuk secara pribadi menyaksikan Yunshan dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba menarik pandangannya saat pucat di wajah Yun Yun menjadi sedikit redup. Kelembutan di matanya langsung menghilang. Menggantinya adalah kebencian yang sangat padat dan niat membunuh. Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh Yunshan, bahkan jika orang ini adalah Yun Yun, yang memiliki hubungan yang rumit dengannya. Yun Yun,
pasti ada seseorang yang harus membayar hutang darah klan Xiao. Hutang darah harus dibayar kembali dengan darah. Setiap orang bisa melupakan tentang melarikan diri darinya. Suara acuh tak acuh dengan lembut dipancarkan dari mulut Xiao yang sebelum melayang di seluruh tanah terbuka. Wajah Yun Yun yang agak kurang pucat langsung berubah menjadi tidak berwarna saat suara ini terdengar. Tubuh cantiknya bergetar dan kabut muncul di matanya. Mata Xiao yang tiba-tiba menjadi keras setelah suara lembutnya terdengar. Tinju yang berhenti karena teriakan tajam Yun Yun sebelumnya tiba-tiba bergetar. Segera, itu membawa kekuatan terakhir yang tersisa di dalam Xiao Yan dan dengan keras menghantam tempat dada Yun Shan di mana hatinya berada di depan banyak mata yang terkejut dan gembira. Ledakan terdengar. Suara rendah, dalam tereda muncul di langit saat tinju melakukan kontak, menyebabkan hati banyak orang melompat dengan keras bersamanya. Tinju itu ditempelkan ke dada di depan mata ketakutan Yun Shan. Segera, kekuatan yang kuat melonjak secara eksplosif seperti air banjir. Retak! Retak! Suara yang dalam muncul dan gelombang suara retak tulang dengan cepat muncul. Kali ini, itu tidak berasal dari tubuh Yun Shan tetapi dari tinju Xiao Yan yang buas, yang matanya menunjukkan kegilaan. Karena kekuatan pukulan ini terlalu hebat, kekuatan reaksi telah menyebabkan tulang di tangan Xiao Yan mengungkapkan beberapa garis retak. Anjing tua, pukulan ini untuk ayahku. Anjing tua, pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini untuk anggota klan Xiao yang meninggal. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan umur saudara kedua saya menyusut. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan kakak laki-lakiku menjadi lumpuh. Xiao Yan benar-benar mengabaikan rasa sakit yang ditularkan dari tinjunya. Matanya berdarah tepat saat tinjunya menari sekali lagi. Segera, dia dengan kejam menghancurkannya di Yun Shan seperti orang gila. Raungan marah terdengar satu demi satu setiap kali tinjunya menari. Gruk! 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 Dada Yun Shan jelas sedikit penyok ke dalam setelah serangan gila oleh Xiao Yan ini. Kemerahan melonjak ke wajahnya dan seteguk besar darah segar yang berisi beberapa organ internal yang terfragmentasi terlempar dengan liar, sekarat tubuh Xiao Yan di depannya dengan darah segar. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya saat tinjunya berulang kali dan dengan marah menghancurkannya. Sikap seperti orang gila itu dipenuhi dengan rasa dingin. Wajah cantik Yun Yun benar-benar tidak memiliki warna darah apapun saat dia melihat Yun Shan yang jatuh dengan cepat dari langit serta Xiao Yan yang tampaknya gila di atasnya. Lututnya menjadi lemah saat dia akhirnya duduk di tanah dalam keadaan lumpuh. Tangannya yang halus menutupi banyak suara menelan yang menyakitkan yang dikeluarkan mulutnya. Dia bisa tahu sejauh mana kebencian Xiao Yan telah mencapai dari raungan tajam dan keras yang dipancarkan darinya. Kebencian semacam ini hanya bisa dicuci dengan darah segar. Seluruh tempat menjadi sunyi dalam menghadapi serangan gila Xiao Yan dan tanda-tanda kehidupan yang menghilang dengan cepat dari Yun Shan yang jatuh. Hanya suara menelan ludah paksa Yun Yun yang bergema di tanah terbuka. Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat tinju Xiao Yan yang mengandung amarah serta niat membunuh menyerang tubuh Yun Shan. Mereka duduk di puncak pohon. Kecemasan dari sebelumnya hampir membuat mereka roboh. Anak kecil ini, sepertinya dia telah cukup menderita selama keduanya. Anjing tua Yun Shan ini bisa dikatakan sedang menuai apa yang telah dia tabur. Hai Bodong dengan lembut bergumam setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang mengeluarkan raungan amarah. Hari ini, tampaknya nama Misty Cloud Sekte akan dihapus dari kekaisaran Ma Jia. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Meskipun Misty Cloud Sekte besar dan kuat di masa lalu, mereka telah menjadi faksi kacau dari pemain yang telah sangat jatuh. Bang! 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 Pukulan berat lainnya dengan kejam menghancurkan dada Yun Shan yang sudah cekung. Tubuh Xiao Yan bergoyang dan api teratai hijau giok memucat.
Tangan kanannya diturunkan dan melengkung menjadi busur aneh. Serangan gila itu sebelumnya telah mengakibatkan retakan pada tulang Xiao Yan menyebar. Tulang tinjunya bergetar sampai retak secara signifikan. Wajah Yunshan berlumuran darah segar. Dia perlahan menutup matanya karena takut dan tidak puas. Dalam keadaan terlemahnya, serangan liar dan gila yang dia hadapi adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi akan mengakibatkan kematian Yunshan terlepas dari betapa gilanya seseorang menyerang. Xiao Yan menatap tajam ke arah Yunshan yang auranya menjadi semakin lemah sebelum akhirnya menghilang. Ini menyebabkan hati Xiao Yan yang terkatup rapat menjadi rileks. Kelelahan seperti gelombang melonjak ke wajahnya, menyebabkan matanya kehilangan sesuatu. Sesaat kemudian, dia kehilangan semua kekuatannya saat jatuh ke tanah. Bahkan seseorang seperti Yunshan harus menghindari menabrak permukaan yang begitu keras. Siu! 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 Sebuah bayangan melintas di langit dan menarik Xiao Yan tepat saat yang terakhir hendak menyentuh tanah. Pemandangan kabur Xiao Yan menyapu area di depannya. Dia melihat wajah tua yang akrab itu dan tersenyum lemah. Suaranya begitu lembut hingga tidak terdengar, "Guru, saya telah berhasil." Yao Lao dengan lembut menghela nafas saat melihat senyum lemah di wajah berlumuran darah Xiao Yan. Dia menarik pergelangan tangan Xiao Yan yang sedikit cacat dan berkata, "Kamu terlalu gila. Anda mungkin perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama karena cedera ini." Xiao Yan setengah sadar saat mendengar kata-kata Yao Lao. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berjuang untuk membuka matanya. Dia melihat mayat Yunshan yang jatuh yang hendak menghantam tanah dan buru-buru berkata, "Cepat. Tangkap mayat orang itu." Kerangka elit Du Zong. Yao Lao awalnya kaget saat mendengar ini. Hatinya segera dipenuhi dengan kehangatan saat dia tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergegas menuju mayat Yunshan dengan cara seperti kilat. "Ceka-ceka, Yao Chen, kamu agak lambat bertindak." Sosok hitam memotong udara seperti kilat dan langsung muncul di samping tubuh Yunshan tepat saat Yao Lao hendak bergerak. Sosok itu meraih tubuh Yunshan. "Sebenarnya pelindung Wu itu. Anda mencari kematian." Ekspresi Yao Lao merosot saat dia berteriak dengan tajam setelah melihat tindakan pelindung Wu. "Ceka-ceka, belum pasti siapa yang mencari kematian." Pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh. Kabut hitam di tangannya mengalir dan segera menampar dengan kejam di atas kepala Yunshan. Akhirnya, dia menarik dengan kekuatannya dan tubuh spiritual ilusi bawah sadar ditarik keluar dengan paksa dari tubuh Yunshan oleh pelindung Wu. Pelindung ini berkata bahwa saya akan menangkap dan membawa Yunshan kembali ke Aula Jiwa, hari ini terlepas dari berapa harga mahal yang harus saya bayar. Pelindung Wu mengeluarkan tawa yang gelap dan dingin setelah dengan paksa menarik keluar roh Yunshan di depan semua tatapan kaget yang hadir. Tangannya segera dan tiba-tiba berubah menjadi segel tangan yang aneh dan rumit. Sesaat kemudian, tangisan tajam tiba-tiba bergema di langit. 9 hutan menelan ratusan roh. Teriakan tajam terdengar dan kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh pelindung Wu sebelum membungkus tubuh spiritual Yunshan di dalamnya. Segera, banyak suara mengunyah yang secara perlahan keluar dari kabut hitam. Ekspresi semua orang menjadi sangat jelek saat ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.